Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada akhir pekan pertama bulan Juli tahun 2025. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025, di mana pada hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-13 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema hal berpuasa. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 15 sampai dengan 29. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan 6. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 27 dan bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 2 ayat 18 sampai dengan 22 dan Injil Lukas 5 ayat 33 sampai dengan 39. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 dan tanggal 2 Juli 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Baiklah, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17 menggunakan gambaran tentang mempelai laki-laki dan sahabat-sahabatnya untuk menyatakan kepada orang-orang yang bertanya kepadanya bahwa para muridnya sedang bersuka cita karena ia berada di tengah mereka, sehingga tidak tepat apabila para muridnya berpuasa saat itu. Kita bisa baca dalam Injil Matius 9 ayat 14 sampai dengan 16. Yesus Kristus dalam hal ini berbicara tentang sikap berpuasa, bukan melarang untuk berpuasa. Sikap serta kebiasaan baru harus ditempatkan dalam cara pandang yang baru pula, sebagaimana perumpamaan anggur yang baru yang diisikan ke dalam kantong yang baru pula, dan perumpamaan kain penambal yang belum susut pada secari kain tua yang koyak, sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Matius 9 ayat 16 sampai dengan 17. Kebaruan yang dibawa Yesus Kristus adalah sukacita ilahi, di mana ia ingin agar sukacita ilahi menjadi karakter para murid-muridnya. Sukacita seorang murid Yesus Kristus adalah berdasarkan pada iman bahwa Yesus Kristus bersamanya, bukan pada kesenangan duniawi.
Meskipun tidak menghapus tantangan dan masalah, tetapi sukacita rohani ini bisa membangkitkan harapan dan semangat untuk mengatasi kesulitan hidup dan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Terima kasih, selamat pagi dan salam.